Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu. Hari ini kita akan berbagi resep olahan herbal yang diperuntukkan untuk penderita asam lambung ya teman-teman. Resep cara membuat ramuan ini sudah diwariskan oleh nenek moyang kami ya teman-teman, dan sudah terbukti. Oke, tonton dan ikuti videonya dari awal hingga akhir ya. Untuk langkah pertama, kita menggunakan satu buah labu siam ya, tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua, sedang-sedang saja ya teman-teman. Kemudian kita kupas sampai bersih ya. Sebelum mengupasnya sudah kita cuci bersih juga ya teman-teman. Oke, kita kupas hingga bersih kulitnya ya. Nah, ini sudah dikupas sampai bersih ya. Selanjutnya kita mencucinya kembali agar menghilangkan getahnya teman-teman. Kita mencucinya pada air mengalir ya, sambil digosok-gosok hingga tidak ada lendir pada labu siamnya ya. Kemudian bahan yang dibutuhkan, kita menggunakan 3 siung bawang merah, sudah kita kupas di bawang merahnya. Selanjutnya kita siapkan parutan keju ya, bisa juga menggunakan parutan kelapa. Kita parut ya bawang merahnya ini hingga halus. Nah, sudah kita parut semua bawang merahnya. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian labu siamnya kita kerat ya teman-teman. Kita kerat hingga memutar sampai semua bagian labu siamnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di video ya. Nah, setelah dikerat, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita membelah labu siamnya ini menjadi 4 bagian teman-teman, tapi tidak sampai putus ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, kita memotongnya jangan sampai putus. Selanjutnya kita masukkan parutan bawang merahnya ya. Kita masukkan ke dalam labu siamnya sambil ditekan agar masuknya sampai ke dalamnya teman-teman. Nah, seperti ini kita masukkan semua parutan bawang merahnya ya. Oke teman-teman, ini sudah kita masukkan semua parutan bawang merahnya. Bisa dilihat di video ya teman-teman. Bawang merahnya jangan sampai ada yang tercecer ya. Kita menambahkan ke dalam labu siamnya ini. Selanjutnya kita menyiapkan tali atau ikat ya teman-teman, dari tali rafia ya. Nah, seperti ini sudah kita cuci bersih juga ya. Selanjutnya kita ikat ya pada keratan labu siamnya. Kita ikat simpul saja ya teman-teman. Nah, seperti ini sambil sedikit ditekan agar tidak lepas ya teman-teman. Fungsi dari keratan itu agar tali rafianya ini tidak lepas karena licin ya teman-teman labu siamnya ini. Oke teman-teman, ini sudah kita ikat rapat dan kuat. Bisa dilihat di video ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk hasilnya ya. Kemudian kita siapkan pengukusan di atas kompor ya. Selanjutnya kita nyalakan api kompornya, cukup api kecil cenderung sedang saja ya. Nah, ini sudah panas dan mendidih ya teman-teman pengukusannya. Kemudian kita masukkan labu siamnya yang telah ditambahkan parutan bawang merah. Kemudian kita kukus hingga matang, kurang lebih 25 menit sampai 30 menit ya teman-teman. Kemudian sambil menunggu matang ya, kita siapkan bahan selanjutnya, pepaya muda ya teman-teman. Pepaya ini harus benar-benar muda ya teman-teman. Kemudian kita belah menjadi dua bagian saja. Kita menggunakan secukupnya saja ya teman-teman untuk sekali minum. Nah, kita potong terlebih dahulu. Bisa dilihat ya teman-teman, pepaya ini sangat muda. Bijinya ini masih bertekstur lembut ya teman-teman. Selanjutnya kita potong-potong kembali menjadi bagian-bagian kecil ya, agar memudahkan mengupasnya ya. Selanjutnya kita mencucinya ya. Setelah dibuang bijinya, kita cuci hingga benar-benar bersih agar getahnya sudah tidak ada lagi teman-teman. Nah, seperti ini ya. Setelah dicuci, kita potong-potong kembali agar menjadi bagian lebih kecil. Untuk mengupasnya lebih mudah ya teman-teman jika dipotong lebih kecil ya. Nah, seperti ini ya. Setelah dipotong kecil-kecil,
dan dikupas hingga bersih kulitnya ya. Oke teman-teman, ini sudah kita kupas ya. Nah seperti ini ya, hingga bersih. Selanjutnya kita kembali pada pengukusan dan kita cek teman-teman menggunakan garpu ya, bisa juga dengan tusuk gigi, maksudnya tusuk sate teman-teman. Nah ini sudah matang ya, setelah kita tusuk menggunakan garpu. Selanjutnya kita matikan api kompornya ya teman-teman. Nah selanjutnya kita angkat, kita letakkan dan diisikan pada piring ya. Kemudian kita kembali pada pepaya muda teman-teman, sudah kita cuci bersih semua ya. Nah, seperti ini setelah dicuci bersih. Selanjutnya kita menggunakan parutan kelapa, sudah kita cuci bersih juga ya untuk parutan kelapanya. Sebelum digunakan kita parut ya pepaya mudanya ini. Untuk parutannya ini diusahakan jangan parutan keju teman-teman, harus menggunakan parutan kelapa karena lebih halus untuk parutan kelapanya ya. Nah untuk hasilnya seperti ini setelah diparut semua pepaya mudanya. Kemudian kita menyiapkan gelas ya, kita juga menggunakan saringan teh. Selanjutnya kita memeras pepaya mudanya teman-teman. Kita menambahkan sedikit air, kurang lebih 30 ml ya teman-teman. Ini benar-benar airnya ini dari pepaya mudanya ya teman-teman, jangan terlalu banyak untuk menambahkan airnya. Nah untuk hasilnya seperti ini, menghasilkan satu gelas kecil, tidak penuh ya. Airnya ini benar-benar asli dari pepaya muda, cukup menambahkan 30 ml air putih saja. Kemudian kita menambahkan sejumput garam. Nah selanjutnya ini yang terpenting ya teman-teman, kita menambahkan madu asli 1 sendok makan ya. Selanjutnya kita aduk agar tercampur merata ya. Oke teman-teman, sudah siap ya untuk dikonsumsi. Jika teman-teman menginginkan diletakkan dulu atau ditaruh di lemari pendingin juga boleh ya, agar rasanya lebih enak dan segar ya teman-teman. Inilah olahan herbal. Olahan herbal ini bisa dikonsumsi bagi penderita asam lambung atau emah teman-teman. Labu siam yang dikukus ditambahkan parutan bawang merah dan juga parutan pepaya muda yang ditambahkan sedikit garam dan juga madu asli teman-teman. Apabila teman-teman tidak kunjung reda atau masih sakit, bisa menggunakan resep ini ya teman-teman, insya Allah bisa sembuh ya. Kita juga sudah membuktikannya beserta dengan keluarga dan teman-teman. Setelah menggunakan resep ini bisa sembuh ya teman-teman dan tidak kunjung datang kembali ya. Untuk mengkonsumsinya ini bisa dilakukan 2 kali dalam sehari teman-teman, pagi sore sebelum makan dan juga sebelum tidur. Lebih baik dalam keadaan perut kosong ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan hingga benar-benar sembuh atau hilang ya penyakit asam lambung atau emahnya ini. Dijamin tidak ada efek sampingnya ya, karena memang dari bahan herbal. Dan untuk rasanya tidak perlu khawatir teman-teman, rasanya enak juga, dingin di perut. Untuk labu siamnya ditambahkan dengan parutan pepaya mudanya ini lebih segar karena ditambahkan madu, apalagi setelah dimasukkan ke dalam lemari es ya. Demikian nih teman-teman resep yang saya bagikan ini, resep olahan herbal untuk penyakit asam lambung dan emah ini ya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai resep herbal yang saya bagikan ini, bantu share dan subscribe-nya ya, dan jangan lupa mengaktifkan tanda loncengnya. Terima kasih yang telah menyimak mengikuti dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang telah mendukung dan mensupport saya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.